Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, NIM 2004030188, kelas MBS 5G. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan yaitu salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih akurat, yang dijadikan sebagai proses pengambilan keputusan. Nah, dalam analisis laporan keuangan juga sangat penting bagi perusahaan karena untuk memperoleh atau mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah dicapai dalam pemilihan strategi perusahaan. Jadi, laporan keuangan merupakan merupakan proses akhir dalam akuntansi yang dijadikan penilaian atau pengukuran kinerja perusahaan. Maka banyak perusahaan yang berskala besar dan kecil mempunyai perhatian terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat yaitu perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini juga merupakan suatu bentuk yang menggambarkan kondisi keuangan, perkembangan perusahaan, dan hasil yang telah dicapai pada waktu jangka tertentu. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi keuangan dan memberikan informasi terkait hasil yang telah dicapai dalam suatu perusahaan. Maka dari itu tujuan dari laporan keuangan ini untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi terkait kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu sifat laporan keuangan. Nah, menurut Kasmir 2016, laporan keuangan memiliki dua sifat. Yang pertama, bersifat historis, di mana yang laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Nah, misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 tahun atau 2 tahun kebelakangan. Nah, yang kedua yaitu bersifat menyeluruh. Nah, yang disebut yaitu laporan keuangan yang dibuat selengkap mungkin, artinya disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut atau definisi dari kedua sifat laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat laporan keuangan disusun dari data masa lalu yang pembuatan dan penyusunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan. Ada beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu bersifat historis, dan yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga tidak luput dari penggunaan dalam berbagai timbangan dan taksiran, dan yang keempat yaitu hanya melaporkan informasi yang bersifat material. Yang keenam yaitu pemeriksaan laporan keuangan.
ada beberapa pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit, di mana sebelum melaksanakan audit maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama atau oleh pihak auditor dan pihak klien atau perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Nah, yang kedua yaitu perencanaan proses audit. Dan yang ketiga yaitu proses pelaksanaan pengujian audit. Nah, tahap ini auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif, analisis dan observasi. Dalam melakukan proses ini harus ada pihak perusahaan yang bertugas dalam mengawasi kinerja seorang auditor, atau bisa dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengujian data dan informasi yang bersifat objektif dan tetap sasarannya. Yang kelima yaitu mendapatkan hasil. Nah, di sini dapat terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan, maka perusahaan dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pelaporan audit. Kita dapat melihat hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Nah, laporan ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi auditor dengan pihak lain sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Yang terakhir yaitu ada beberapa pihak yang memerlukan laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu investor sekarang. Yang kedua yaitu investor potensial. Yang ketiga yaitu karyawan. Dan yang keempat yaitu pemberi pinjaman atau krediator. Yang kelima yaitu pemasok. Yang keenam kreditor usaha atau lainnya. Dan yang keenam yaitu pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Cukup sekian dari penjelasan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.